Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Airin Natasha Putri dengan NIM 2012-40158. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pernikahan, baik dari segi pengertian, tujuan, dan hikmah daripada pernikahan. Nah, sebelum memasuki pembahasan, saya ada pantun nih. Pagi hari menyeduh teh melati, duduk santai di depan jendela. Banyak hikmah yang akan kita dapati dari sebuah ikatan yang berpahala. Yuk, langsung saja kita simak poin demi poinnya. Tentunya terutama kita harus tahu dulu, apa sih pernikahan itu? Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai sakral. Pernikahan menjadi sarana untuk menjaga kehormatan, melanjutkan keturunan, serta membangun kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami konsep menikah secara utuh, diperlukan penjelasan dari berbagai sudut pandang, yaitu secara bahasa, istilah, menurut para ulama, serta menurut ketentuan hukum di Indonesia. Nah, lanjut. Pertama, saya akan membahas pengertian menikah secara bahasa dan istilah. Adapun secara bahasa, kata nikah berasal dari bahasa Arab an-nikahu, yang memiliki arti dasar menghimpun, menggabungkan, atau menyatukan. Dalam penggunaan bahasa Arab, kata nikah juga sering diartikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam arti akad maupun hubungan suami istri. Sedangkan secara istilah, menikah diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri secara sah menurut agama dan hukum. Dalam Islam, akad nikah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sangat kuat, yang tidak hanya mengatur hubungan antara kedua mempelai, tapi juga melibatkan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, hukum dasar pernikahan. Pernikahan dalam Islam memiliki dasar hukum yang begitu kuat, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis. Kedua sumber ini menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum, serta menjelaskan tujuan dan kedudukan pernikahan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, hukum menikah dalam Islam. Para ulama mengklasifikasikan hukum menikah menjadi 5 kategori, tergantung pada kondisi individu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu wajib. Nah, menikah menjadi wajib bagi seseorang yang sudah mampu secara lahir maupun batin, serta khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Nah, maka dari itu, hukumnya wajib. Dalam kondisi ini, menikah menjadi keharusan untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang. Yang kedua, sunnah. Menikah menjadi sunnah bagi seseorang yang sudah mampu, tetapi masih dapat menjaga dirinya dari perbuatan zina. Dalam kondisi ini, menikah sangat dianjurkan karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, haram. Mengapa haram? Menikah menjadi haram apabila seseorang tidak mampu menjalankan kewajiban dalam pernikahan, seperti memberikan nafkah atau berbuat tidak adil, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kemudaratan bagi pasangannya. Yang keempat, makruh. Menikah bisa menjadi makruh bagi seseorang yang belum siap secara lahir maupun batin, tetapi tidak sampai menimbulkan bahaya besar jika menikah. Lalu yang kelima, mubah. Menikah menjadi mubah, atau mubah itu diartikan dengan boleh apabila seseorang tidak memiliki dorongan kuat untuk menikah dan tidak pula ada halangan untuk melakukannya.
Kita lanjutkan mengenai tujuan pernikahan. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi memiliki tujuan yang sangat mulia. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan biologis, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan moral. Dengan memahami tujuan menikah, seseorang dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih terarah dan penuh tanggung jawab. Lalu yang terakhir, hikmah menikah. Pernikahan dalam Islam tidak hanya memiliki tujuan, tetapi juga mengandung berbagai hikmah yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Hikmah tersebut dapat dirasakan baik secara individu maupun sosial. Dengan memahami hikmah menikah, seseorang akan lebih siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Hikmah ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya kebutuhan biologis semata, tetapi juga sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik secara lahir maupun batin. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang memiliki makna luas baik dari segi agama, sosial, maupun hukum. Secara bahasa, menikah berarti menyatukan atau menghimpun, sedangkan secara istilah merupakan akad yang kuat untuk membentuk rumah tangga yang sah. Pernikahan memiliki tujuan dan hikmah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tujuan menikah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bentuk ibadah, menjaga kehormatan diri, memperoleh keturunan yang sah, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sebelum mengakhiri pembahasan, saya ada pantun lagi nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa membeli roti. Kalau ada salah penyampaian, mohon maaf setulus hati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.